Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua. Dan di video kali ini informasinya terkait dengan penyelesaian P3K tahap 1, juga informasi buat teman-teman yang R2, R3, dan sekaligus terkait dengan Pertek atau pertimbangan teknis NIP P3K maupun CPNS. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada salah-salah berisik, abaikan saja. Oke, tanpa perlu berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Oke, kita bisa scroll ke bawah teman-teman ya. Oke, nah di sini ada informasi 20 jam yang lalu di mana BKN kembali menerbitkan jadwal penetapan NIP P3K NIP ya, atau nomor induk CASN tahun 2024 melalui surat kepala BKN nomor 2933 sekian. Nah, coba kita buka di sini teman-teman ya. Di sini ada garis besar terkait jadwal tersebut. Kepala BKN pastikan jadwal terbaru penetapan NIP CASN 2024 sesuai arahan Presiden. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini garis besarnya ya. Penetapan NIP CPNS 2024 untuk usul penetapan NIP paling lambat. Nah, ini paling lambat ditenggak sampai dengan tanggal 10 Mei. Sedangkan untuk TMT-nya, itu TMT-nya insya Allah paling lambat. Ini ingat ya, ini paling lambat 1 Juni 2025. Alhamdulillah ya, TMT 1 Juni. Dalam hal usul penetapan NIP yang sudah masuk ke BKN sampai dengan hari akhir Februari yang sudah masuk ya, yang sudah masuk tetapi belum ditetapkan perteknya, maka TMT pengangkatan CPNS-nya adalah 1 Maret. Nah, jadi kalau yang diusulkan di bulan Mei itu nanti TMT-nya Juni. Nah, sedangkan yang sebelum-sebelumnya atau lebih dulu usulannya itu nanti TMT-nya tetap 1 Maret. Nah, kebetulan di sini yang disebutkan adalah CPNS. Alhamdulillah teman-teman ya. Nah, kita lihat lagi. Usul penetapan nomor induk P3K. Nah, ini untuk P3K paling lambatnya 10 September 2025. 10 September. Nah, selanjutnya untuk TMT pengangkatan P3K yang mengisi alokasi kebutuhan alias yang dapat formasi. Ya, jadi sedikit admin tekankan. TMT pengangkatan P3K yang mengisi alokasi kebutuhan tahun anggaran 2024 itu nanti paling lambat TMT-nya 1 Oktober. Nah, ini 1 Oktober. Jadi nggak menyeberang tahun teman-teman ya, dari tahun ini. Nah, selanjutnya dalam hal usul penetapan nomor induk P3K yang sudah masuk ke BKN sampai dengan akhir Februari 2025 ini atau di bulan sebelumnya tetapi belum dipertek, maka TMT pengangkatan P3K-nya itu insya Allah 1 Maret. Nah, ini 1 Maret. Karena kenapa? Usulan mereka itu sudah lebih dulu gitu loh. Sudah lebih cepat teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah garis besar dari surat yang telah dikeluarkan ya oleh Panitia Seleksi Nasional terbaru. Nah, selain daripada ini kita lihat ya. Nah, di sini 20 jam yang lalu juga di mana Kepala BKN Propsuda meminta instansi yang sudah, jadi ada yang sudah menerima pertek penetapan NIP CPNS maupun P3K agar melanjutkan proses pengangkatannya dan atau penandatanganan perjanjian kerja. Nah, ini ya. Jadi yang mungkin sudah sampai di daerahnya, mudah-mudahan bisa komen ya. Daerah mana saja. Terus jadwal selengkapnya dapat dicek di web BKN pada menu regulasi. Nah, ini adalah himbauan daripada BKN ya. Bagi instansi yang sudah menerima pertimbangan teknis penetapan NIP atau nomor induk CPNS maupun P3K agar melanjutkan prosesnya sampai dengan pengangkatan. BKN akan mengawal PPK instansi untuk memastikan proses pengangkatan CPNS dan P3K dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Nah, jelas ya. Jadi ini adalah kabar baik yang di awal yang akan admin sampaikan kepada rekan-rekan. Nah, selain daripada ini ada informasi yang tidak kalah menarik. Badan Kepegawaian Negara tegaskan Oktober 2025 hanya untuk P3K 2024 tahap 1. Coba kita perhatikan kalimatnya. Tegaskan
Untuk Oktober 2025 ini ya, bulan Oktober mendatang hanya untuk atau dikhususkan untuk P3K tahap 1. Muncul pertanyaan, bagaimana rekan-rekan yang tidak dapat formasi alias R2 R3? Coba. Oke. Pemerintah telah membatalkan kebijakan penundaan pengangkatan P3K 2024 pada Maret 2026. Instansi pusat dan daerah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pengangkatan P3K 2024 dengan tenggat waktu hingga Oktober 2025. Namun, muncul pertanyaan dari kalangan honorer, apakah penyelesaian pengangkatan itu berlaku untuk P3K 2024 yang tahap 1 maupun tahap 2? Untuk tahap 2 sendiri kan ini on process kalau tidak salah teman-teman ya, masih on process. Nah, ini muncul pertanyaan, bagaimana penyelesaian? Apakah penyelesaian pengangkatan itu berlaku untuk P3K tahap 1 dan 2 atau tidak? Nah, bagaimana juga dengan nasib honor R2, R3 yang tidak lulus seleksi P3K di tahap 1? Nah, mengenai hal ini, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Sudan Arif Fakrullah mengatakan, ketentuan itu tidak berlaku untuk semua. Wah. Penyelesaian Oktober itu tidak berlaku untuk semua, rekan-rekan ya. Yang diangkat oleh instansi sampai Oktober 2025 ini adalah P3K sesuai formasi seleksi tahap 1. Sementara untuk peserta seleksi P3K tahap 2 lanjut Prop Sudan belum bisa dituntaskan Oktober 2025 karena saat ini saja prosesnya masih berjalan. Nah, ini masuk akal juga sih kalau yang tahap 2 ini masih berjalan. Oktober itu SK-nya juga belum keluar. Nah, dia juga menambahkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ibu Rini Widianti ini menerbitkan surat edaran. Surat edaran Menpan RB terbit, BKN akan mengeluarkan jadwal terbaru tahapan seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024 karena jadwal pengangkatan mengalami perubahan. Nah, sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pengangkatan CPNS dan P3K 2024. Arahan itu disampaikan untuk menyikapi banyaknya aspirasi masyarakat terutama peserta CPNS dan P3K yang sudah lulus di tahap 1 pada tahun 2024 yang menolak penyesuaian atau penundaan jadwal pengangkatannya. Ya, siapa sih yang nggak nolak teman-teman ya, Bapak Ibu ya, sudah masuk dalam usulan NIP kok tiba-tiba harus ke Maret. Nah, adanya tuntutan masyarakat terkait jadwal pengangkatan CPNS dan P3K 2024, Bapak Presiden menyampaikan beberapa arahannya. Yang pertama, arahan Presiden Prabowo sebagai berikut. Yang pertama, pengangkatan CASN 2024 dipercepat, yaitu untuk CPNS paling lambat Juni 2025. Kemudian untuk P3K seluruhnya paling lambat Oktober ya, meskipun di sini perintah dari Pak Prabowo seluruhnya. Ya, tapi kembali lagi ya, BKN tadi mengatakan tidak seluruhnya. Penyelesaian ini agar ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian, lembaga, Pemda, instansi terkait. Kedua, pada kementerian, lembaga, Pemda, instansi segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan pengangkatan CASN agar bisa disesuaikan dengan jadwal terbaru sesuai poin 1. Presiden menegaskan kementerian untuk terus menjaga nilai meritokrasi pelaksanaan manajemen CASN. Untuk penerimaan P3K tahun 2024, kebijakan ini adalah kebijakan afirmasi terakhir. Afirmasi terakhir, teman-teman. Sehingga diharapkan pengangkatan selanjutnya dilakukan rekrutmen normal sesuai dengan undang-undang yang sesuai kebutuhan. Rekrutmen CASN tersebut bukanlah mengenai membuka lapangan pekerjaan, tetapi dilakukan memastikan kebutuhan layanan masyarakat berjalan optimal dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Jadi ini adalah 4 poin penting arahan dari Presiden yang disampaikan oleh Sesnek ya. Nah, di sini jelas sekali bahwa permintaan Pak Presiden itu sebenarnya untuk seluruhnya, namun untuk penyelesaian di tahun 2025 ini yang ditenggat sampai Oktober itu untuk tahap 1 sesuai pernyataan dari Badan Kepegawaian Negara. Nah, mungkin cukup sekian informasi yang dapat admin sampaikan kepada rekan-rekan semua.
pantau terus channel ini. Advan akan terus berbagi info buat rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.